Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial 1 untuk konsep momen gaya, di mana kita telah menyelesaikan 2 latihan, dan sekarang kita masuk ke latihan ketiga. Kita akan menentukan lengan gaya dan juga torsi. Ya, perhatikan di layar, itu telah diberikan gambar untuk soal pertama, di mana ada sebuah baut yang akan diputar dengan menggunakan kunci ring. Ya, kita gambarkan kembali dulu. Di sini ada sebuah baut, ya. Nah, ini bayangkan sebuah baut seperti ini, ya. Ya, baut ini dia bisa diputar dengan menggunakan kunci ring. Nah, ini kita punya kunci ring seperti ini, ya. Ya, ini kunci ringnya, yang ini baut. Nah, kita misalkan aja dulu, ini titik ini akan menjadi poros putar. Nanti kita beri nama titik O, ya. Ini sebagai poros ya. Nah, nanti di ujung sini, ya, kalau kita lihat di gambar, akan dikenakan gaya dengan arah yang berbeda-beda, ya. Nah, yang pertama, untuk gambar A nanti dikenakan gaya ke sana, untuk gambar B dikenakan gaya ke sini, untuk gambar C dikenakan gaya seperti ini, untuk gambar D dikenakan gaya seperti ini. Nah, dari gaya-gaya tersebut yang bekerja pada kunci ring ini, kita diminta untuk menentukan lengan gaya. Nah, diketahui dari soal itu, dari titik sini ke sini, ya. Ya, titik ini adalah titik kerja gaya. Saya namakan aja A misalnya, ya. Ini adalah titik A. Nah, titik A ini adalah titik kerja gaya. Titik kerja gaya. Oke, titik A di sini. Yang ini tadi 10 cm, ya, di soal. Nah, untuk gambar A itu porosnya di O. Nah, jadi saya nggak menggambarkan lagi kunci ringnya dan bautnya, saya cuma menggambarkan titik-titik saja. Titik O di sini poros, kemudian di sini ada titik A, ya. Di titik A ini, ya, di titik A ini untuk gambar A itu diberikan gaya ke arah sini. Ya. Gayanya F, besarnya 80 Newton. Oke. Kita diminta untuk menentukan lengan gaya dari gaya F ini. Nah, untuk menentukan lengan gaya, kita buat dulu garis kerja gaya. Ini garis kerja gaya, garis di sepanjang gaya bekerja. Nah, ini garis kerjanya. Nah, kalau ini garis kerja, maka sekarang kita harus membuat sebuah garis, ya, dari poros tegak lurus terhadap garis kerja. Nah, garis kerja di sini, sementara titik kerja, titik porosnya juga di garis kerja. Maka kita tidak bisa membuat lengannya garis tegak lurus dari poros ke garis kerja, karena memang titik itu ada di garis kerja. Berarti yang nomor A itu tidak ada lengan gaya. Jadi tidak ada lengan gaya. Ya, jadi tidak ada. Oke, nomor B. Ya. Kita lihat gambar nomor B itu ada titik O di sini, ya. Titik O di sini. O. Kemudian titik A-nya di sini, ya. Kemudian gaya F-nya diberikan ke sini. Ya, begini arahnya. Nah, gaya F-nya. Besarnya juga 80 Newton, ya. 80 Newton. Nah, sekarang antara gaya F ini dengan garis mendatar ini atau ring tersebut, kunci ring tadi, ini membentuk sudut 120 derajat. Nah, dari sini kemari ini 120. Nah, sekarang kita mau menentukan lengannya. Nah, untuk menentukan lengan, ingat lagi, kita gambar dulu garis kerja gaya. Di garis kerjanya adalah garis di sepanjang gaya bekerja. Nah, begini. Kalau ini garis kerja, maka tariklah garis dari poros tegak lurus terhadap garis kerja.
Kalau ke sana nggak mungkin bisa tegak lurus, berarti saya harus ke sini. Nah, jadi ke sini dia. Ya, ini belum dapat ya. Nah, saya gambar yang agak begini. Ah, di sini tegak lurus. Nah, yang mana lengannya tadi? Yang ini. Nah, jadi dia dari poros tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Nah, inilah lengannya. Nah, ini lengannya. Nah, berapa panjang lengan ini? Kan itu diminta ke kita. Nah, kita mengacu ke sudut ini. Kalau ini dari sini kemari 180, nah ini saya 120, maka saya gambarkan ini garis vertikal, kemudian di sini mendatar. Oke. Dari sini kemari 120, dari sini kemari kan 90. Ini tegak lurus kan? Nah, berarti sisa ke sini berapa? Tentunya 30 ya. 30. Kalau di sini 30, maka yang berseberangan di sini juga ini 30. Ya, di sini 30 derajat. Nah, kalau di sini 30, di sini 60. Nah, kita mau tahu yang lengan yang ini dari segitiga ini. Ya, ini kan jadi sebuah segitiga siku nih. Nah, ini lengan yang ini berarti sisi di depan 60. Nah, sisi miringnya yang mana? Yang ini, yang menghubungkan dua sisi tegak. Ini sisi tegak yang menghubungkan dua sisi tegak, ini sisi miring. Walaupun gambarnya mendatar ya, ingat. Walaupun gambarnya mendatar ini kita sebut sisi miring. Ya, tapi kalau bahasa lainnya hipotenusa ya. Nah, ini. Jadi dari sini kemari kan kita tahu ini 10 cm. Ini tahu 10 cm. Nah, kalau miringnya 10, sudutnya 60, maka yang ini adalah 10 cm kalikan dengan sinus ya, sinus 60 derajat. Karena panjang sisi di depan adalah panjang sisi miring kali dengan sinus sudut. Inilah lengannya. Ini lengan untuk gaya yang nomor B ya. Nah, ini saya buat aja misalnya saya namakan LB. Ya, berarti lengan gaya untuk soal nomor B. Ya. Nah, untuk nomor C ya, kita lihat di sini lagi. Nah, nomor C itu gambarnya titik O-nya di sini poros, kemudian titik A-nya di sini ya. Kemudian dikerjakan gayanya kemari begini. Nah, F-nya 80 Newton. Nah, garis kerja gaya mana? Garis di sepanjang gaya bekerja. Tegak lurus dari poros terhadap garis kerja lengan, berarti lengannya sepanjang ini. Sepanjang yang ini. Berapa panjang ini? Ya, sepanjang 10 tadi. Dari O ke A. 10. Oh, berarti lengan B-nya ya. LB. L yang gambar C ya, ini gambar C. Berarti LC-nya adalah 10 cm. Nah, ini bersatuan tadi cm ya. Ini cm. Kita belum merubah ke meter ya. Oke, ini lengan yang untuk gambar C. Untuk gambar D, nah gambar D kita gambar kembali. Di sini titik O, di sini titik A, ya, sini titik A. Dari O ke A 10 panjangnya, ya. Dikerjakan gayanya, ya ini D ya. Dikenakan gayanya ke sini, ya begini, ya. Nah begini. F-nya 80 Newton juga. Nah, sudut antara F ini dengan mendatar ini diberi 60 derajat. Nah, 60 derajat. Nah, sekarang lengannya mana? Lengannya tadi gambarkan, buatlah garis kerja gaya dulu. Nah, ini dia garis kerja gaya. Garis di sepanjang gaya bekerja. Nah, untuk lengan, tarik garis dari poros. Tegak lurus dengan garis kerja. Kalau ke sana nggak mungkin kan? Karena yang akan bisa tegak lurus ke sana. Berarti ini ke sini. Ya, di sini dia tegak lurusnya. Nah, inilah lengannya. Lengannya yang ini. Nah, ini kan segitiga siku. Nah, ini sisi miring. Yang ini berapa tadi? 10. Ini sisi di depan 60. Berarti panjang ini adalah panjang ini kali sinus. Panjang sisi miring kali sinus ini. Nah, berarti lengannya, nah ini saya sebut L untuk gambar D. Lengan gaya untuk gambar D adalah 10 cm panjang ini. 10 kalikan dengan sinus 60 derajat.
Nah, oke. Kita coba tulis ininya. Sinus 60 berapa? Setengah ya? Setengah kali 10, 5. Nah, berarti ini 5 cm. Nah, 5 cm. Kalau mau dirubah ke meter, bagikan 100 ya. Berarti 0,05 meter. Oke. Ya, yang ini tadi. Yang ini belum dibuat. Nah, ini sama ya. 10 kali sin 60 juga ya. Oh, berarti juga LB-nya adalah yang gambar B itu berapa tadi? 0,05 meter atau 5 cm ya. Kalau ini tidak ada ya. Kalau ini 10. Oke, untuk soal A, soal nomor 1 kita cuman diminta untuk menentukan yang mana lengan. Jadi kalau kita sudah tahu lengan gayanya yang mana, nanti kita mudah untuk menentukan torsi. Nah, sekarang kita lihat soal 2-nya. Kita diminta untuk tentukan torsi untuk gambar-gambar di atas. Nah, untuk yang A, oke, saya buat di sini ya. Torsi untuk gambar A. Torsi atau momen gaya adalah gaya kali lengan. Nah, kalau pada gambar A, gayanya berapa? 80. 80. Lengannya nggak ada lengan kan? 0 kali 0. Berarti ini 0. Nah, berarti yang nomor A torsinya 0 karena nggak ada lengan gaya. Oke. Yang sekarang yang B. Yang B berarti torsi untuk yang B. Nah. Gayanya berapa? 80 Newton. Oke. Lengan gaya 0,05. Nah. Atau 5/100. Ya kan? Nah, ini bersatuan apa? Yang ini Newton, yang ini meter tadi, Newton meter ya. Nah, ini kita coret, berarti 8 kali 5, 40. 40 bagi 10, berarti 4. Berarti torsi untuk B adalah 4 Newton meter. Nah, arahnya kemana sekarang? Arah torsinya, kalau ini gayanya. Kalau gayanya ke sini, ya, ini poros, maka dia kan akan mutarnya begini. Nah, kalau di sini kan begini, akan mutar begini, ya, akan mutar begini. Kalau mutar begini, tangan kita begini, jempol saya masuk, berarti dia torsinya nanti masuk ke dalam papan. Kalau kita sepakati ke luar papan positif, maka yang masuk ke dalam papan itu negatif, ya. Nah, ini karena mutarnya searah jarum jam, maka ini torsinya nanti ini negatif, torsinya negatif. Nah, atau ini boleh taruh di sini, ya. Ini sebagai penanda aja bahwasanya dia punya arah ke dalam papan tulis, ya. Oke, yang C. Yang C gayanya 80, lengannya 10. 10 adalah 0,1. Ya. 0,1 meter. Ya, 80 kali 0,1 berarti 8. Berarti yang untuk C langsung saja 8 Newton meter. Kalau yang ini perkaliannya sama, ya. Angkanya sama dengan jawaban yang B. Jawabannya 4 juga. Ini jawabannya sama. Nah, sekarang ini arahnya kemana? Arahnya kan mutar begini nih. Mutar searah jarum jam. Berarti torsinya negatif ini. Ini torsi negatif. Kemana arah negatif itu? Masuk ke dalam. Taruh jempol di sini, putar ke sana. Nah, yang ini taruh jempol sini, putar sana. Oh, berarti ini juga negatif. Ini negatif. Ya, sama dengan ini. Oke, sudah 2 soal kita selesaikan di latihan ketiga. Sekarang masih mengacu pada gambar kunci ring yang ini. Sekarang kita diminta menuliskan vektor posisi untuk titik kerja gaya dan juga vektor gaya dalam bentuk vektor satuan. Oke, kita akan lihat. Yang A, vektor posisinya, vektor posisi titik kerja gaya atau R itu adalah dari poros ke titik kerja gaya. Tarik garis begini. Nah, maka inilah vektor posisinya. Nah, kalau saya gambarkan misalnya begini ya. Ini R-nya. R tanda panah di atas. Ini vektor posisi. Nah, kita kan mengacunya begini. Yang ke kanan X positif, yang ke atas Y positif.
Nah, kalau ke kiri X negatif, kalau ke bawah Y negatif. Kalau ke depan Z positif, kalau ke dalam Z negatif ya. Nah, kalau yang ini berarti vektornya arahnya ke kanan. Oh, berarti nanti I positif. Berapa panjang dari sini kemari? Panjang dari sini kemari kan 10 cm. Oke, 10 cm berarti 0,1 ya meter. Berarti 0,1 I meter atau 10 I sentimeter ya, begitu. Ini vektor posisi untuk gambar A. Nah, vektor gayanya berapa? Vektor gayanya mengarah ke kiri ya. Oh, berarti vektor gayanya ini saya tulis begini. 80 ke kiri berarti minus I topi. Satuannya Newton. Nah, ini vektor gayanya untuk gambar A. Ini vektor posisi untuk titik kerja gaya. Oke, kalau nanti ditanya torsi, R cross dengan F. Oke, nanti kita lihat. Nah, yang ini. Berarti yang ini vektor posisinya kan sama nih kan? Titik kerja gaya tetap di sini, berarti vektor posisinya tetap sama. Nah, yang beda apa? Yang beda ini, vektor F-nya. Oke, F untuk gambar B, ini F-nya adalah, nah, dalam bentuk vektor satuan, pangkal di sini, pangkal vektor, terminalnya di sini atau ujungnya. Berarti kalau kita mulai dari pangkal ke ujung, berarti caranya bergerak ke kiri, kemudian ke bawah. Yang ke kiri ini adalah X, berarti panjangnya berapa? Minus I nanti. Ini ke bawah, minus J. Nah, berapa panjangnya? Kita cari. Nah, berarti yang ini adalah minus I. Nah, minus I. Berapa nilainya? Panjang sisi yang ini. Tadi kita sudah tahu dari sini kemari 30. Berarti yang ini sisi di depan 30. Di depan itu sinus ya. Kalau sin 30, sisi miringnya kan 80. 80 kali sin 30. Sin 30 setengah kali 80 berarti 40. Berarti di sini minus 40i. Berarti ke kiri. Ya. Sebesar 40 Newton ya. Kemudian ke bawah berarti min. Nah, ini saya buat di sini min. Ke bawah min J. Nah, min J topi. Ini adalah sisi di samping 30 derajat. Kalau di samping berarti cos. Cos 30 setengah akar 3. Berarti 80 kali setengah akar 3. Berarti 40 akar 3. J topi. Inilah vektor gaya untuk yang ini. Torsinya gimana? R-nya tadi yang ini sama kan R-nya cross dengan ini. Itu torsinya nanti. Ya. Harus sama dengan ini besarnya. Nah, besarnya nilainya harus 4 juga. Kalau yang ini, kalau vektor posisinya masih sama kan? Nah, vektor posisi masih sama dengan ini, saya nggak tulis lagi. Ya. Kalau vektor gayanya kemana nih? Vektor gayanya F-nya adalah ke bawah saja, nggak ada komponen kiri kanan kan? Nah, ini cuman ke bawah. Ke bawah itu minus J. Berapa dia? 80. Nah, satuannya ya buat aja di sini Newton gitu. Kalau ini buat juga misalnya begini nanti si Newton. Oke. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kanan ya, kanan bawah. Nah, kanan bawah. Vektor posisinya masih sama, nggak ditulis ya. Berarti yang kita tulis vektor F-nya saja. Berarti F-nya adalah vektor F-nya adalah ke kanan berarti nanti plus I, ke bawah berarti nanti min J. Nah, kita cari di sini berapa, yang di sini berapa. Nah, yang X-nya yang ini. Di sini 60, ini 30. Ya kan? Karena dari sini ke sini 90. Ini 30, berarti ini sisi di depan. Sin 30. Sin 30 setengah. Setengah kali 80, 40. Berarti ini 40. 40 ke kanan. Ke bawah berarti cos 30. Ya, cos 30 berarti setengah akar 3. Berarti kali 80, 40 akar 3. Negatif ke bawah. Nah, inilah dia gaya-gayanya. Oke, kita telah selesaikan itu. Nah, sekarang
berdasarkan jawaban kita yang ini, nomor 3 ini tadi, kita diminta untuk menentukan torsinya. Nah, ini dengan gaya-gaya yang sudah saya gambarkan ini, selesaikanlah untuk torsinya ya, dengan menggunakan R cross F ya. Selesaikan sendiri di buku catatannya ya. Coba latihan, kemudian sesuaikan dengan ini, dapat nggak dia? Kalau yang A itu torsinya harus 0. Kalau yang B nanti torsinya harus 4 negatif 4 K topi. Nah, ini K topi ya kalau X-nya ke sana. Oke, yang gambar C nanti yang ini ya. Jawabannya adalah berapa tadi yang C? 80 kali 10, 8 ya. 8 dan dia juga negatif ya, berarti 8 min 80 min 8K ya, min 8 Newton meter, min 8 J K topi Newton meter ya, untuk torsi yang ini. Kalau yang ini sama dengan ini besarnya ya, dan arahnya juga sama. Nah, coba dicek kembali, dicek nanti dengan menggunakan itu. Jadi nomor 4 itu sebagai latihan ya. Kita akan lanjutkan untuk nomor 5. Saya hapus ini dulu ya.